Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas C, kelompok 6 yang beranggotakan Yunita Bempa, Nazwa Kadir, Jakaria Dafalahai, saya sendiri, Denisha Purnama Imran. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang hukum keluarga. Hukum keluarga. Keluarga adalah lingkungan tempat beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan sebagainya. Keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang belum menikah disebut keluarga bati. Hukum keluarga bagian dari hukum perorangan. Hukum keluarga adalah sebagai keseluruhan ketentuan mengenai hubungan yang bersangkutan dengan kekeluargaan karena perkawinan. Ada dua macam kekeluargaan, yaitu kekeluargaan ditinjau dari hubungan darah atau disebut dengan kekeluargaan sedarah. Adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluhuran yang sama. Artinya, sanak saudara senenek moyang. Keluarga saudara ini ada yang ditarik dari garis bapak yang disebut patrilineal. Ada yang ditarik menurut garis ibu yang disebut matrilineal. Dan ada yang ditarik menurut ibu bapak parental dan bilateral. Kekeluargaan ditinjau dari hubungan perkawinan adalah pertalian keluarga karena perkawinan antara seseorang dan keluarga. Biasanya pertalian keluarga karena ada perkawinan disebut keluarga semenda. Artinya sanak saudara yang terjadi karena adanya ikatan perkawinan yang terdiri atas sanak saudara suami dan sanak saudara istri. Adapun pertalian keluarga yang terjadi karena ikatan adat, misalnya saudara angkat. Untuk slide berikutnya mengenai sumber hukum keluarga. Pada dasarnya, sumber hukum keluarga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum keluarga tertulis adalah sumber hukum yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan traktat. Sedangkan sumber hukum tidak tertulis adalah sumber hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Berikut sumber hukum yang dilahirkan dari undang-undang atau peraturan pemerintah. Yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata. Kemudian ada Peraturan Perkawinan Campuran, Regelijik of de Gemeengdehuwelijik, Staatsblad 1898, nomor 158. Kemudian yang ketiga ada Ordonasi Perkawinan Indonesia, Kristen Jawa, Minahasa, dan Ambon, Staatsblad tahun 1333, nomor 74. Yang keempat ada Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk dalam beragama Islam. Kemudian ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Ada Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian yang terakhir ada Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983. Peraturan Presiden nomor 45 tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban dalam hukum keluarga. Yang pertama ada hak dan kewajiban antara suami istri. Yang kedua ada hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan di antara mereka. Yang ketiga ada hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang sudah diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Yang keempat, hak dan kewajiban kepada orang tuanya yang mengalami proses penuaan. Antara orang tua dan anak terdapat kewajiban alimentasi, yaitu kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak seperti yang ditentukan dalam pasal 45 dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal KUH Perdata. Orang tua dibebani kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sesuai kemampuan masing-masing. Sebaliknya, anak yang telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas apabila mereka memerlukan bantuannya. Selanjutnya yaitu B. Perwalian dalam hukum keluarga. Pertama, ketentuan perwalian menurut KUHP Perdata. Dalam KUHP Perdata disebutkan tentang pengertian dari perwalian, yaitu pada pasal 330 ayat 3. Yaitu mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah peradilan atas dasar dan cara bagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kedua yaitu perwalian pada umumnya. A. Asas-asas tidak dapat dibagi. B. Asas persetujuan dari keluarga. C. Orang-orang yang dapat ditunjuk sebagai wali. D. Orang-orang yang berwenang menjadi wali. E. Mulainya perwalian. F. Wewenang wali. G. Tugas dan kewajiban wali. H. Berakhirnya perwalian. Selanjutnya C. Perkawinan. 1. Perkawinan menurut KUHP Perdata. Kedua, perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan dalam pasal 1, yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga, asas dan prinsip perkawinan. Keempat, akibat hukum perkawinan. Akibat perkawinan adalah hubungan yang timbul antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kelima, tinjauan umum tentang perjanjian kawin. Perjanjian kawin atau pranikah adalah suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak dan berlaku sejak perkawinan dilakukan. Keenam, putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan serta akibat diatur dalam bab 8, pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. D. Hukum harta perkawinan. Harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari perkawinan. Menurut pasal 35 ayat 1 UUP, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama mutlak ada dan tidak boleh ditiadakan oleh para pihak. Sumber dari harta bersama perkawinan adalah yang diperoleh selama perkawinan. Pencampuran kekayaan adalah seluruh aktiva dan pasiva, baik yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan ataupun yang akan diperoleh di kemudian hari. Hak yang mengurus kekayaan bersama berada di tangan suami. Dalam hal ini mempunyai kekuasaan yang sangat luas. E. Perkawinan campur. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 57 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Hukum yang berlaku bagi perkawinan campuran bergantung pada prinsip yang dianut masing-masing negara untuk status personal warga negaranya.